Berlatar di sebuah penjara dengan keamanan ketat, cerita ini mengikuti kehidupan Wong, seorang narapidana yang dulunya adalah bos gangster paling ditakuti. Ia dipenjara selama 28 tahun setelah terlibat dalam aksi kekerasan dan intimidasi yang menyebabkan kematian seseorang. Suatu hari terjadi keributan di dalam penjara yang disebabkan oleh narapidana baru bernama Yosung. Saat para sipir hanya menonton tanpa bertindak, Wong akhirnya turun tangan untuk menghentikan kerusuhan tersebut dan berhasil menenangkan keadaan. Tidak lama kemudian, Wong menerima kabar dari kepala penjara bahwa Myung-suk, orang yang selama ini menggantikan posisinya sebagai bos gangster di luar penjara, ditemukan tewas secara mengenaskan. Karena sikap Wong yang dinilai telah banyak berubah selama menjalani hukuman, ia diberi izin keluar selama 2 hari untuk menghadiri rumah duka. Wong menemui mantan detektif Oh Gutak dengan tujuan mencari tahu apakah ia mengetahui sesuatu tentang kematian misterius Myung-suk. Namun, Oh Gutak mengaku sudah lama tidak lagi menangani kasus karena sedang berjuang melawan penyakit kanker. Ia pun menyarankan Wong untuk menemui detektif lain bernama Myung-hee yang kebetulan sedang menyelidiki kasus kematian tersebut. Di saat yang sama, Myung-hee sedang menjalankan tugas mengawal sebuah bus yang membawa para tahanan untuk dipindahkan ke penjara lain atas perintah atasannya. Setelah menerima telepon dari Wong dan membuat janji untuk bertemu, situasi tiba-tiba berubah menjadi rumit. Bus pengangkut tahanan itu mengalami masalah karena bahan bakarnya hampir habis, sehingga mereka terpaksa mengubah rute dan berhenti di pom bensin terdekat. Namun, setelah perjalanan dilanjutkan, masalah yang jauh lebih besar terjadi. Sebuah truk dari arah berlawanan tiba-tiba menabrak pembatas jalan, seolah sengaja menyebabkan kecelakaan. Tidak jelas siapa pengemudi truk tersebut, tetapi tabrakan itu membuat situasi menjadi kacau. Saat Myung-hee mendekati lokasi, para tahanan di dalam bus memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Di antara para tahanan yang kabur, ada seorang penipu kelas kakap bernama Jessica, yang bahkan baru saja ditangkap oleh polisi pada hari itu. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan langsung melarikan diri bersama para tahanan lainnya, membuat kasus ini semakin besar dan berbahaya. Terungkap bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh truk itu ternyata bukanlah kebetulan. Pengemudi truk sengaja melakukan semuanya untuk menjemput seorang narapidana bernama Sang-sik yang berada di dalam bus tahanan. Tidak jelas apa hubungan di antara keduanya, tetapi jelas bahwa pelarian itu sudah direncanakan sebelumnya. Di tengah kekacauan tersebut, perkelahian pun terjadi antara Yosung dan pengemudi truk. Belakangan diketahui bahwa Yosung sebenarnya adalah seorang polisi yang dipenjara karena secara tidak sengaja membunuh seseorang saat sedang mencoba menangkap penjahat. Meski berstatus tahanan, ia tetap berusaha menghentikan kekacauan yang terjadi. Saat Yosung mencoba melaporkan kejadian itu melalui alat komunikasi, situasi semakin berbahaya. Pengemudi truk berusaha membunuhnya, dan keadaan bisa saja berakhir tragis jika Myung-hee tidak segera turun tangan. Namun, dalam upaya menghentikan pelaku, Myung-hee justru ditikam. Yosung kembali bertarung melawan pengemudi truk dan sempat melihat sebuah tato di lehernya. Akibat luka parah yang dideritanya, Myung-hee harus dirawat di rumah sakit dan terbaring koma. Dengan keadaan itu, Wong tidak memiliki pilihan selain mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Ia mendatangi markas sebuah gangster sendirian dan menghajar para anggotanya untuk memaksa mereka memberikan informasi tentang siapa pemimpin mereka. Dari sana terungkap bahwa Sang-sik ternyata adalah ketua dari kelompok tersebut yang sebelumnya berada di bawah kepemimpinan Myung-suk. Salah satu anggota geng juga mengatakan bahwa belum lama ini kelompok mereka bergabung dengan geng lain dari wilayah timur. Namun mereka mengaku tidak mengetahui apapun tentang kematian Myung-suk, membuat misteri tersebut semakin dalam. Sementara itu, Oh Gutak menemui komisaris polisi Jung Hyup yang memintanya membantu menangkap kembali Sang-sik secepatnya. Bukan karena Sang-sik adalah penjahat paling berbahaya, tetapi karena ia hanya diduga sebagai bos bayangan. Polisi percaya ada dalang yang lebih besar di balik semua kejahatan itu, dan identitasnya masih belum diketahui. Mendengar hal tersebut, Oh Gutak menyarankan agar tim khusus The Bad Guys diaktifkan kembali untuk menangani kasus yang semakin rumit ini.
Usul itu pun disetujui. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menemui Yosung untuk merekrutnya sebagai anggota baru. Anggota lama tim sudah tidak ingin kembali terlibat, sehingga Oh Gutak melihat latar belakang Yosung sebagai mantan polisi sangat cocok untuk misi ini. Dengan tawaran pengurangan masa hukuman penjara, Yosung akhirnya setuju bergabung. Tak lama kemudian, Wong, Oh Gutak, dan Yosung berkumpul di sebuah gereja tua yang dijadikan markas sementara mereka. Di sana Oh Gutak menjelaskan bahwa misi mereka bukan hanya menangkap Sangsik, tetapi juga memburu para tahanan berbahaya yang kabur saat insiden bus. Salah satu yang paling berbahaya adalah Song Tae, seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 18 orang hanya dalam waktu 2 tahun. Karena Jessica juga termasuk dalam daftar buronan, Wong teringat pada mantan anak buahnya yang dikenal dekat dengan wanita tersebut. Mereka pun segera menemui pria itu. Namanya Kujo, tetapi banyak orang mengenalnya dengan sebutan Samsul. Setelah lama tidak bertemu, Samsul terlihat panik saat bertemu kembali dengan Wong. Apalagi karena ia pernah menggunakan nama Wong untuk menakut-nakuti orang lain. Dari Samsul, mereka mengetahui bahwa Jessica sempat meminta bantuan untuk membuat paspor palsu agar bisa melarikan diri ke luar negeri. Berkat informasi itu, Wong dan timnya dengan cepat menemukan keberadaan Jessica. Wanita itu sempat mencoba kabur saat melihat mereka datang, tetapi usahanya sia-sia karena Yosung sudah menunggunya di pintu keluar, sehingga pelariannya langsung terhenti. Setelah berhasil menangkap Jessica, Wong dan timnya tidak langsung menyerahkannya ke kantor polisi. Mereka justru membawanya ke markas terlebih dahulu untuk menawarkan kerjasama. Wong membutuhkan bantuan Jessica, apalagi setelah mengetahui bahwa wanita itu pernah dekat dengan seorang buronan bernama Changmin dan kemungkinan mengetahui tempat persembunyiannya. Malam harinya, rencana pun dijalankan. Karena Changmin tidak bisa ditemui secara langsung, Jessica mendatangi seorang wanita yang merupakan pacar dari buronan tersebut. Ia mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa kakaknya dulu adalah mantan kekasih Changmin, sekaligus memperingatkan bahwa wanita itu sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh Changmin sebagai tempat berlindung dari kejaran polisi. Kebetulan, wanita tersebut memang sedang berniat mengantarkan makanan kepada Changmin. Dari situ, Wong dan timnya akhirnya mengetahui lokasi pasti persembunyian buronan itu. Meski si wanita sempat memberitahu Changmin bahwa ia baru saja bertemu Jessica, hal itu tidak menjadi masalah karena Wong dan tim sudah bersiap di posisi masing-masing untuk mengepung tempat tersebut. Saat dikepung, Changmin menolak menyerah dan bahkan mengancam akan membunuh wanita yang datang menemuinya. Namun usahanya gagal karena wanita itu telah dibekali semprotan cabai untuk melindungi diri. Dalam kondisi kacau itulah Changmin akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ketika mereka hendak membawa Changmin, tiba-tiba datang tim kepolisian lain yang dipimpin seorang pria bernama Dokul. Ia mengambil alih tahanan tersebut dengan alasan ingin menginterogasinya sendiri. Di saat yang sama, penyakit yang diderita Oh Gutak tiba-tiba kambuh. Melihat kondisi temannya memburuk, Wong dan yang lain segera membawanya ke rumah sakit. Karena penyakitnya semakin parah, Oh Gutak akhirnya tidak bisa lagi melanjutkan misi. Kondisinya yang terus melemah membuatnya harus berhenti memimpin penyelidikan. Di saat yang sama, Wong juga tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Hal ini membuat Yosung kesal dan mengira Wong telah menyerah. Namun Oh Gutak menegaskan bahwa hal itu mustahil, karena Wong adalah orang yang sangat ambisius dalam memberantas kejahatan sebagai cara menebus dosa masa lalunya. Sementara itu, Wong ternyata sedang mencari informasi sendiri. Ia menemui mantan anak buahnya yang lain, Chonho, untuk menanyakan siapa sebenarnya bos baru gangster pusat. Namun Chonho mengaku hanya pernah bertemu sekali dengan sosok misterius tersebut, sehingga ia tidak mengetahui identitasnya. Ia hanya memberi sedikit petunjuk bahwa markas mereka kemungkinan berada di dekat sebuah pelabuhan. Percakapan mereka terhenti ketika anak buah Chonho datang. Wong terpaksa melawan mereka dan berhasil menghajar semuanya. Namun di tengah kekacauan itu, Chonho berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Yosung dan Jessica datang untuk menjemput Wong. Alih-alih menuju markas gangster, Wong justru dibawa ke kantor polisi untuk menemui Changmin yang sedang ditahan. Hal ini dilakukan karena misi utama mereka adalah menangkap kembali para tahanan yang kabur
dan Changmin dianggap satu-satunya orang yang mungkin mengetahui keberadaan Sang-sik. Changmin akhirnya bersedia berbicara. Ia menjelaskan bahwa saat pelarian terjadi, banyak tahanan yang kembali tertangkap polisi. Karena itu, ada kemungkinan Sang-sik termasuk di antara mereka yang sudah tertangkap. Di saat yang sama, ancaman lain muncul. Song Tae, seorang pembunuh berantai yang telah menewaskan banyak orang, masih berkeliaran bebas. Ia bahkan mendatangi 2 polisi yang sedang patroli untuk menanyakan alamat rumah istrinya. Ketika mengetahui Song Tae berniat membunuh wanita tersebut, salah satu polisi mencoba menghentikannya. Namun Song Tae justru membunuh kedua polisi itu dengan sangat brutal. Ternyata Song Tae tidak sendirian. Ia ditemani oleh Sang-sik yang dipaksa tetap berada di sisinya sebagai bentuk balas budi karena Song Tae pernah menolongnya di masa lalu. Sementara itu, Wong, Yosung, dan Jessica menemui istri Song Tae yang bernama Mi-jung untuk memperingatkannya bahwa suaminya masih berkeliaran dan sangat berbahaya. Mereka mencoba membawanya ke tempat yang aman, tetapi Mi-jung menolak. Karena itu, Wong dan Yosung akhirnya pergi ke kantor polisi setelah mendapat panggilan dari Komisaris Jung Hyup. Di kantor polisi, mereka diperlihatkan rekaman kamera dari mobil patroli yang menangkap aksi pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Song Tae. Saat meneliti rekaman tersebut dengan saksama, Yosung menyadari bahwa Sang-sik juga terlihat di lokasi kejadian. Hal ini membuktikan bahwa kedua buronan itu sedang bersama. Tidak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa Mi-jung pergi ke suatu tempat. Menyadari kemungkinan bahaya yang mengintainya, Wong dan tim segera bergegas menyusulnya. Kekhawatiran mereka terbukti benar. Mi-jung ternyata pergi menemui Song Tae karena tahu pria itu akan datang ke tempat tersebut. Saat Wong tiba di lokasi, ia meminta Yosung dan Jessica masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan. Saat mencari Mi-jung, perhatian Yosung tiba-tiba tertuju pada seorang pria mencurigakan. Ia langsung menyadari bahwa pria itu adalah Sang-sik, sehingga ia segera mengejarnya. Di sisi lain, Jessica tetap fokus mencari Mi-jung dan akhirnya menemukannya terjebak di sebuah ruangan yang pintunya tidak bisa dibuka. Ia pun segera menghubungi Wong untuk datang membantu. Akhirnya situasi berhasil dikendalikan. Song Tae berhasil ditangkap, sementara Yosung juga sukses mengamankan Sang-sik setelah pengejaran. Song Tae kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian, sedangkan Sang-sik dibawa ke markas untuk diinterogasi. Karena ia diyakini mengetahui identitas sebenarnya dari bos besar gangster pusat. Di markas, Sang-sik akhirnya mengaku dan menjelaskan semua yang ia ketahui tentang bos baru geng pusat. Ternyata orang di balik semuanya adalah seorang bos Yakuza bernama Yoshihara. 5 tahun sebelumnya, Yoshihara menawarkan kekuasaan kepada Sang-sik jika ia bersedia bekerja sama menjalankan bisnis ilegal. Tawaran yang saat itu membuat Sang-sik tergoda. Namun suatu hari, Yoshihara mengajak Sang-sik ke sebuah gudang rahasia. Di sana Sang-sik menyaksikan kenyataan yang mengerikan. Selain mengendalikan bisnis narkoba, Yoshihara juga menjalankan perdagangan organ manusia. Melihat hal itu, Sang-sik akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk mengkhianati organisasi Yakuza. Dari pengakuan tersebut, terungkap bahwa insiden truk yang menyebabkan kekacauan sebelumnya ternyata direncanakan oleh pihak Yakuza untuk menyingkirkan Sang-sik. Alasannya, karena Sang-sik tidak hanya berkhianat, tetapi juga menyimpan sebuah buku catatan berisi daftar tempat penyimpanan dan jaringan bisnis ilegal mereka. Saat Sang-sik hendak menyerahkan buku itu kepada Wong, tiba-tiba Komisaris Jung Hyup datang. Tanpa diduga, ia ternyata selama ini bekerja sama dengan Yakuza dan datang untuk merebut buku tersebut. Akibatnya, Wong dan timnya kehilangan Sang-sik sekaligus buku penting itu. Mereka bahkan diikat pada tiang di dalam markas yang kemudian dibakar, hingga api mulai melahap seluruh bangunan. Dalam situasi genting, Wong meminta semua orang tetap tenang. Karena tiang yang mengikat mereka sudah rapuh dimakan usia. Mereka akhirnya berhasil mematahkannya dan melepaskan diri sebelum api semakin membesar, lalu segera mencari jalan keluar dari markas yang terbakar. Di luar, Oh Gutak ternyata sudah keluar dari rumah sakit dan datang ke lokasi. Tak lama kemudian, polisi juga tiba untuk mengamankan situasi. Setelah Wong dan timnya berhasil berkumpul kembali, mereka didatangi oleh Dokul.
Kali ini Dokul tidak berniat mengambil alih kasus, melainkan memberikan informasi penting tentang lokasi markas Yakuza. Karena sejak awal mereka seharusnya bekerja sama untuk menghentikan organisasi tersebut. Karena polisi memerlukan izin resmi untuk melakukan penggerebekan, Wong dan timnya memutuskan bergerak lebih dulu ke markas Yakuza, sementara Dokul akan menyusul bersama polisi. Mereka khawatir jika terlalu lama menunggu, jaringan tersebut akan segera menyebarkan barang ilegal mereka. Markas Yakuza ternyata berlokasi di sebuah pabrik boneka yang dijadikan kedok. Di tempat itu, Sang Sik sudah lebih dulu ditangkap oleh Yoshihara dan disiksa hingga tewas. Jung Hyup, yang sebelumnya berkhianat, juga dihajar dan dipaksa menelan narkoba oleh para anggota Yakuza. Saat tiba di lokasi, Wong tidak langsung masuk. Ia menunggu seorang teman lamanya, yang dijuluki Goblin, untuk terlebih dahulu menyingkirkan para penjaga di gerbang. Setelah penjaga luar berhasil dilumpuhkan, Wong dan timnya langsung menyerbu ke dalam pabrik dan harus menghadapi puluhan anak buah Yakuza yang berdatangan. Oh Gutak dan Yosung lebih dulu naik ke lantai atas, sementara Wong tetap di bawah menghadapi para penjaga. Dengan kemampuan bertarungnya, Wong berhasil menumbangkan banyak musuh seorang diri sebelum akhirnya menyusul ke atas. Melihat situasi semakin buruk, Yoshihara memutuskan melarikan diri ke atap untuk menunggu helikopter yang akan membawanya kabur ke negaranya. Ia meninggalkan anak buah terbaiknya untuk menahan Wong dan timnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Yosung menghadapi banyak musuh dan menolak bantuan, meminta Wong segera mengejar Yoshihara. Di atap pabrik, Wong harus melawan sisa penjaga bersenjata pisau sebelum akhirnya berhadapan langsung dengan Yoshihara yang menggunakan senjata knuckle dalam pertarungan jarak dekat. Setelah perkelahian sengit, Wong akhirnya berhasil mengalahkan Yoshihara. Dengan tertangkapnya Yoshihara, kasus besar ini akhirnya selesai. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang untuk mengamankan lokasi dan membereskan kekacauan yang tersisa. Berkat keberhasilan misi tersebut, Wong dan timnya akhirnya bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih normal dengan status baru. Namun mereka tetap siap jika suatu saat dipanggil kembali untuk menghadapi kejahatan yang lebih berbahaya.